Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Maimunah. Saya bisa dipanggil Ibu Mae. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 11 tentang fluida statis. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, minggu kemarin kalian dikasih tugas disuruh literasi, kemudian meresum materi tentang fluida. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fluida statis. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir. Contohnya zat cair dan zat gas. Sedangkan statis artinya diam. Jadi, fluida statis adalah zat yang mengalir pada keadaan diam. Sampai sini paham? Ya. Fluida statis ini Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama tekanan hidrostatis, hukum Pascal, kemudian yang terakhir hukum Archimedes. Sambil Ibu menjelaskan, coba kalian buka buku catatannya sama LKS-nya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan dalam keadaan diam, ya. Tekanan dalam keadaan diam. Rumus dari tekanan hidrostatis ini adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Apa itu P? P ini adalah tekanan hidrostatis yang satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Oke. Rho, apa itu Rho? Rho adalah massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kuadrat. G, G-nya apa? G-nya gravitasi. Ketetapan gravitasi ini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H itu adalah ketinggiannya. Jadi ketinggiannya itu satuannya adalah meter. Sampai sini paham? Apa rumusnya tekanan hidrostatis itu? Coba kalian baca lagi. Rumus dari tekanan hidrostatis ini adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Paham ya? Baik, sekarang Ibu kasih contoh soal. Contoh soal. Seekor ikan berada di dalam akuarium dengan kedalaman H sama dengan 50 cm. Massa jenis air 1000 kg meter kubik. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Jawab. Diketahui kedalamannya 50 cm. Kita rubah dulu dari cm ke meter menjadi 0,5 meter. Massa jenisnya 1000 kg meter kubik. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya tekanan hidrostatis. Oke. Ingat, rumus tekanan hidrostatis itu Rho dikali G dikali H. Rho-nya tinggal kita masukkan 1000, H-nya 0,5. Kemudian kita kalikan 1000 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 5000 Newton meter kuadrat, atau bisa satuannya Pascal. Sampai sini paham ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada fluida yang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya ini pada gambarnya ya. Oke. Secara sistematis, hukum Pascal ini dapat dituliskan P1 sama dengan P2. Ingat, tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sampai sini paham ya?
Oke, keterangannya kita lihat. P itu tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. Oke, F1-nya gaya yang bekerja pada benda satu, pada gambar satu, satuannya Newton. Oke, F2-nya gaya yang bekerja 2, satuannya Newton juga. A1-nya ini ya, luas penampang, satuannya M. Oke, dan A2-nya adalah luas penampang 2. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada contoh aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya sebagian ya. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, yang kedua ada rem hidrolik, dan yang ketiga ada pompa hidrolik. Oke, ini ada cuplikan tentang gambar dari aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes ini, benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes ini berhubungan dengan benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Nah, ini contoh benda terapung. Oke, ini bendanya ya. Nah, massa benda ini lebih kecil daripada massa fluida. Oke, paham ya? Jadi kalau terapung itu massa bendanya lebih kecil daripada massa fluida. Yang kedua, benda melayang. Ini pura-puranya bagus. Nah, jika benda melayang itu massa bendanya sama dengan massa fluida. Paham ya? Ini benda terapung, ini benda melayang. Yang terakhir, jika benda tenggelam. Kalau benda tenggelam itu massa bendanya lebih besar daripada massa fluida. Massa benda lebih besar daripada massa fluida. Sampai sini paham? Oke, kita ulang lagi ya. Contoh benda terapung. Kalau benda terapung itu massa bendanya itu lebih kecil daripada massa fluida. Benda melayang, massa benda sama dengan massa fluida. Nah, yang terakhir, jika benda tenggelam, massa bendanya lebih besar daripada massa fluida. Nah, itu penjelasan tentang fluida statis. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya, carilah contoh aplikasi hukum Pascal dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jelaskan cara kerjanya. Untuk tugasnya, kalian bisa fotokan, kemudian kirim ke WhatsApp Ibu. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.